Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa Al-Baqiyah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Episode kali ini insya Allah kita akan sedikit banyak mengupas tentang sejarah dan esensi ibadah kurban. Jika kita berbicara ibadah kurban, maka tidak lepas dari sosok Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam lahir pada tahun 1997 sebelum Masehi. Tepatnya kurang lebih 700 tahun dari Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Ibrahim dikenal dengan Bapak Tauhid dan peletak pertama ketauhidan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim dilahirkan di kampung Ur, kota Babilonia, selatan kota Irak, sekitar 400 km dari Baghdad. Alhamdulillah tahasud bin ni'mah tahun 91 dan 93 Kang Uza pernah berkunjung ke sana. Ibrahim anak seorang tokoh masyarakat bernama Azar. Dan beliau, Azar, bapaknya Ibrahim, adalah produsen berhala dan sekaligus pesanan raja. Saat itu yang berkuasa namanya Raja Namrud. Dia menyembah berhala dan bahkan terakhir mengaku dirinya sebagai Tuhan. Jadi ada dua sosok manusia yang terkenal di alam dunia mengaku Tuhan, Namrud dan Firaun. Pemirsa, Ibrahim kecil selalu mendampingi ayahnya untuk memproduksi berhala-berhala tadi. Dan Ibrahim disuruh bahkan jualan ke pasar. Tetapi ada keanehan ketika Nabi Ibrahim berjualan berhala di pasar, dia mengatakan, "Bapak-bapak, ibu-ibu, silahkan yang mau beli berhala silahkan. Tapi berhala ini tidak ada faidah dan tidak ada manfaatnya." Nah, orang-orang pasar bahkan bingung. Nih Ibrahim kenapa begitu jualannya? Lama-kelamaan, seiring dengan waktu, Ibrahim perang ketauhidan keyakinannya. Terkadang malam-malam beliau termenung melihat ke angkasa. Beliau menyaksikan bulan. Indahnya bulan purnama, cahayanya indah. Akhirnya Ibrahim memutuskan, kenapa Namrud dan rakyat Babilonia menyembah sesuatu yang dia ciptakan? Sementara bulan ini tidak ada yang bisa menciptakan. Mulai sekarang saya akan menyembah bulan. Beliau terus menghayati cahaya bulan sampai pagi, tahu-tahu bulannya hilang. Karena tertutup oleh datangnya matahari. Nah, kata Ibrahim, ini yang lebih mantap matahari, aku sembah. Dan dahsyat ini cahayanya. Tapi kelamaan kemudian matahari juga tenggelam karena faktor waktu, datang lagi bulan. Beliau termenung lagi malam hari melihat bintang gemintang. Wah, ini nih bintang yang lebih mantap nih kalau aku sembah. Karena ada bintang yang besar namanya bintang Suraya. Dalam bahasa Arab Suraya, bahasa Ibraninya kejora ya. Karena orang Israel, mohon maaf, benderanya itu adalah bintang kejora karena planet yang paling besar di alam dunia. Pemirsa Al-Baqiyah TV yang dirahmati Allah, Ibrahim terus menjelang dewasa dan beliau menikah dengan seorang perempuan bernama Siti Sarah. Dan berumah tangga dengan Siti Sarah terus sampai Ibrahim mulai pendekatan ilahi, pendekatan tauhid, dan mulai dengan terang-terangan bahwa tidak menyembah berhala apa yang bapaknya sembah. Bahkan bapaknya pun diajak oleh Ibrahim untuk meninggalkan memproduksi berhala dan menyembah berhala. Sehingga terdengarlah oleh telinga Namrud. Akhirnya dipanggillah Ibrahim ke istana. "Him," kata Namrud,
Iya bro, denger-denger lu nggak percaya sama Tuhan-Tuhan kami yang telah kami buat untuk kami sembah, dan saya sebagai Tuhannya. Kata Ibrahim, enggak, tidak percaya. Kemudian Namrud memanggil dua penjaganya, dua pengawalnya, yang satu dipenggal oleh Namrud dan yang satu dibiarkan. Hem, kamu nggak percaya sama saya Tuhan? Kata Ibrahim, enggak. Buktinya karena kekuasaan aku, Him, aku penggal dia, yang satu mati, yang satu aku biarkan, karena kekuasaanku dia hidup. Kata Ibrahim, baik Namrud, sekarang saya akan ikut keyakinan Anda kalau Anda bisa melakukan satu perkara yang engkau lakukan. Kata Namrud, apa bro, apa Him, silahkan. Bahkan Ibrahim itu mohon maaf ditawarin segala macam jabatan ya di kerajaan Namrud. Ibrahim tolak semuanya demi mempertahankan ketauhidan. Kata Namrud, apa Him? Begini bro, coba mulai besok hari Anda pindahkan matahari terbit dari barat, jangan sampai terbit dari ujung timur. Apa kata Namrud? Yang lain aja, jangan yang itu, siapa yang bisa? Saya nggak mungkin bisa. Kata Ibrahim, katanya lu Tuhan, tapi ternyata nggak bisa. Akhirnya Namrud dengan kemarahannya sehingga bubarlah dialog saat itu. Kemudian Ibrahim pulang. Satu waktu Namrud bertamasya dengan seluruh perangkat kerajaannya, dengan seluruh staf jajarannya, bahkan seluruh rakyat Babilonia diajak oleh Namrud untuk bertamasya, tur, meninggalkan kota Babilon. Ibrahim sama istrinya kagak diajak. Kata Ibrahim, ini kesempatan emas nih, nggak ada siapa-siapa di Babilon. Akhirnya dia masuk tuh Ibrahim ke tempat peribadatannya Namrud dan seluruh rakyat Babilon. Dia hancurkan semua patung-patung itu, kecuali satu patung yang besar dia tidak hancurkan. Kemudian tampaknya itu dia gantungkan di leher patung yang besar. Sepulangnya Namrud dari tamasya, dari tur tadi dengan staf jajaran dan rakyat Babilon, dan satu waktu mereka ingin ibadah ke tempat peribadatannya, ternyata hancur tempat peribadatannya, kecuali patung yang besar. Langsung usut, tinggal usut, bahwa dicari fakta-fakta siapa yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kita, kata Namrud. Akhirnya ada yang melaporkan, Ibrahim sama bininya Sarah kagak ikut kita. Kata Namrud. Lagi-lagi Ibrahim, panggil Ibrahim. Begitu dipanggil, disidang Ibrahim. Hakim berjejer menyidang Ibrahim. Saudara Ibrahim, kami meyakini yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami adalah Anda. Nah, kisah yang menarik ini Allah tuangkan dalam surah Al-Anbiya ayat 62 dan 63. Allah berfirman, qalu a'anta fakalta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Qalu a'anta fakalta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Mereka mengatakan, apakah Anda ya Ibrahim yang telah menghancurkan Tuhan-Tuhan kami? Apa kata Ibrahim? Ayat 63-nya, qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantikun. Kata Ibrahim, tanya saja kepada patung yang lebih besar, mungkin dia yang melakukan itu. Fas'aluhu. Kemudian mereka spontan mengatakan, otak lu kemana?
Nih, istilah orang Jakarta kan begitu. Pikiranmu kemana? Masa patung-patung itu dihancurkan oleh patung yang besar? Itu patung yang besar Tuhan kami, jangankan bisa bergerak, bernapas pun tidak. Apa kata Ibrahim? Afala taqiluna, kembali otak lu kemana? Patung buatan elu, ciptaan manusia, masa disembah, ininya kemana nih? Mikir. Pemirsa Al-Baqiyah TV, inilah dialog yang hebat ya tentang ketauhidan oleh Allah tulis dalam wahyunya dan dalam Al-Quran. Subhanallah. Akhirnya hakim merasa kalah. Hakim merasa kalah. Dan kekalahan itu kenapa? Karena ada kekuasaan di belakang. Namrud. Waduh, apalah jadinya kalau hakim kira-kira ikut pemikiran dengan Ibrahim, sehingga tetap hakim memutuskan saudara Ibrahim harus dibunuh. Wow. Namrud kemudian menginstruksikan seluruh rakyat Babilonia untuk mengumpulkan kayu bakar. Dikumpulkanlah kayu bakar, dibakarlah api. Itu Ibrahim dan istrinya Siti Sarah senyum dengan wajah yang santai. Beliau berdoa berdua dengan istrinya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Yang sering kita dengar biasanya dengan intonasi yang berbeda-beda. Ada kalau jamaah ibu-ibunya suka melantunkan kan dengan suara yang indah, merdu dengan lagu yang indah juga. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Api berkobar-kobar. Ibrahim dengan santai senyum. Kenapa? Karena punya Allah. Dengan doa tadi, beliau gantungkan semuanya kepada Allah. Cukup bagi kami Allah yang menolong kami. Masya Allah. Kata Namrud, lemparkan Ibrahim. Ibrahim lemparkan. Malaikat Jibril langsung menyampaikan wahyunya. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, dingin dan selamatkanlah Ibrahim. Wah, Masya Allah. Setelah apinya menjadi bara, kata Namrud, sudah kita pulang. Pulang. Ibrahim sudah menjadi abu, kita pulang. Tahu-tahu dari tengah-tengah api yang membara tadi, yang sudah menjadi debu, Ibrahim keluar dengan santai. Jangankan fisiknya, bajunya aja tidak ada sedikit pun yang terbakar. Dan inilah yang namanya keperkasaan Allah. Kata Allah, Bril sampaikan kepada Ibrahim, ya naru, wahai api, api adalah kepunyaanku, api adalah ciptaanku, dingin kamu dengan Ibrahim dan selamatkan Ibrahim. Tidak mustahil bagi Allah, pemirsa Al-Baqiyah TV yang dirahmati Allah. Subhanallah. Dan inilah ketauhidan kita, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kisah yang menarik ini, insya Allah kita akan lanjutkan pada episode berikutnya. Dan setelah Ibrahim selamat dibakar oleh Namrud, beliau mengajak bapaknya Azar, istrinya Tiharah, dan keponakan Haran dengan istrinya Milka. Beliau hijrah kemana beliau? Meninggalkan Babilonia, terus ke suatu kampung bernama, insya Allah kita akan sampaikan pada kesempatan yang datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.